Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan informasikan tentang terungkap alasan Jokowi ngebut hapus PNS dan honorer di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis dalam meraih prestasi. Kali ini kita akan kembali menginformasikan seputar P3K atau guru honorer, atau info seputar CPNS dan P3K di tahun 2022 ini. Nah, sekarang yang kita akan informasikan yaitu terungkap alasan Jokowi ngebut hapus PNS dan honorer di tahun 2023. Informasi ini dikutip dari laman news ya, CNBC Indonesia. Nah, langsung saja informasinya. Ada alasan di balik keputusan pemerintah meniadakan tenaga honorer mulai tahun 2023 mendatang. Peniadaan tenaga honorer adalah mandat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denny, penghapusan tenaga honorer bukan kebijakan tiba-tiba. Pembengkakan jumlah tenaga honorer di tiap instansi akhirnya mendorong terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Dalam aturan ditetapkan hanya ada dua kategori ASN ya, yakni PNS dan PPPK atau P3K. Sebetulnya ini bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dari tahun 2005 itu sudah inventarisir, kata Alex saat berbincang secara eksklusif dengan CNBC Indonesia. Pada tahun 2005, ada 900.000 tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Sekitar 860.000 tenaga honorer diangkat sebagai PNS. Sisanya tidak memenuhi kriteria, tapi yang sisanya ingin diproses lebih lanjut. Begitu didata ulang dan membengkak jadi 600 ribuan. 11 kali lipat membengkak angkanya pada saat itu, ujarnya. Alex juga angkat bicara mengenai rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin ada beberapa kriteria PNS yang terdampak. Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen. Kemudian, tenaga teknis kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi, kata Alex. Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Nah, ini memang kenapa pemerintah ngebut menghapus PNS dan honorer biar tidak terjadi pembengkakan atau semakin bertambah terus. Jadi cara solusinya adalah dibuat regulasi
tidak ada honorer tapi digantikan dengan dua kategori PNS atau P3K atau sistem kerja kontrak. Demikian informasi yang bisa di-share, semoga bisa menjadi bahan referensi. Sampai ketemu kembali, see you next time. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.